Ternyata harta itu bukan sekedar kenikmatan yang menjadikan kita nyaman dalam menjalani kehidupan dunia. Bukan semua fasilitas dunia, bukan. Tapi itu juga bisa menjadi perangkat yang mengentaskan solusi dari masalah yang dialami. Apa bentuknya nanti? Ada skema infak, ada skema zakat. Teman-teman hati-hati dengan zakat ya, karena sangat sensitif. Anda sengaja tidak berzakat, maka jadi racun hartanya. Bisa merusak kepada yang lainnya. Itu. Apalagi terwariskan nanti. Jadi makanan dimakan oleh anak atau siapapun, ya harus hati-hati. Infak itu nilainya tinggi. Infak itu bukan sekedar menghadirkan pahala yang sangat luar biasa. 700 kali lipat paling sedikit. Jangan dibatasi di situ. Al-Baqarah ayat 261. Ya, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil. 1 jadi 7. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah kali 100. 1 kali 7 kali 100, 700 kali lipat. Itu maksudnya pahala ya. Pahala, bukan perkalian feedback ke kita, bukan. Jangan bayangkan begini, kalau saya infak 1000, balik 700.000, bukan begitu cara memahaminya. Itu nggak tepat. Yang dimaksud, Anda mendapatkan 700 kali lipat pahala di akhirat nanti. Jarak satu keduanya 500 tahun, 2 ketiga 500 tahun. Itu di akhirat. Di dunianya dapat apa? Nah, di dunia itu pancaran keberkahan. Di antara pancaran keberkahannya ada 2. 1, memberikan tambahan barakah kepada Anda yang nilainya lebih daripada apa yang Anda berikan, minimal 10 kali lipat. Misal, dijaga dari sakit yang kalau berobat nilainya sekian, dijaga dari musibah yang kalau dialami keluarnya mesti sekian. Itu. Yang kedua, ini yang paling menarik, infak dengan harta itu kalau diniatkan sesuai dengan keinginan yang kita mohonkan pada Allah, itu bisa mengentaskan persoalan yang sedang dialami. Itulah wasilah tawassul dengan harta. Rumusnya Quran surah ke-5 ayat 35. Saya pakai Quran, jadi nggak bisa dibantah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang-orang beriman, tingkatkan takwamu kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, dan cari wasilah dalam rangka menunaikan takwa itu. Apa wasilah diantaranya? Bisa menggunakan harta. Harta. Yuk, saya kisahkan dengan singkat, cepat sekali. Kalau mau infak, coba yang pertama, ini nasihat saya dari Quran. Orang pertama yang kita tuju kalau ingin berikan infak, orang tua. Siapa? Orang tua. Berikan yang terbaik yang mampu kita persembahkan. Itu ada di Quran surah kedua ayat 215. Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka banyak berkonsultasi, bertanya pada Muhammad, apa yang harus diberikan kalau pengen infak? Dijawab oleh Quran dengan 2 jawaban. Qul ma anfaqtum min khair. Katakan kalau ingin infak, kaidah pertama yang terbaik. Bisa Anda beli mangga 5, ibu masih ada, berikan yang paling besar, yang paling bagus, yang terbaik itu buat ibu kalau mau dibagi. Contoh aja. Kemudian lil walidain, urutannya kalau ingin diberikan 1 yang pertama orang tua, belakangnya nanti ada 4 lagi, 5 golongan utama. Wal aqrabin, kerabat terdekat, wal yatama, orang-orang yatim, wal masakin, orang-orang miskin, wabnis sabil, orang yang kesulitan di perjalanan. Tapi yang pertama orang tua. Jadi teman-teman, kalau orang tua masih hidup, apa yang bisa dipersembahkan walau tidak diminta. Sedang ada masalah misalnya kan, mohon kebaikan pada Allah, bikin makanan datang pada orang tua, minta doanya. Ini sederhana tapi dalam, minta doanya. Ada kitab namanya Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari. Dikisahkan seorang berkonsultasi pada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, pengen taubat, dosanya banyak. Apa jawab Ibnu Abbas? Ibu masih ada nggak? Ada katanya. Udah, pulang aja, berbakti pada ibumu. Sayangi ibumu, buat beliau merasa senang terus. Nanya lagi orang ini, kenapa mesti ibu? Kata Ibnu Abbas, saya tidak pernah mendapati di Quran dan keterangan Nabi yang terbaik dari bakti kepada ibu untuk mengentaskan semua masalahmu. Dan ibu nggak ada batasnya. Cari, termasuk saya sekarang gitu. Saya kalau mau belajar tuh saya niatkan,
Ya Allah, untuk memuliakan ibu, masih hidup. Dan mohon pahala diakhirkan pada ayah untuk menerangi di alam kuburnya. Dan selalu bertambah kebaikan-kebaikan itu. Tambah. Satu. Jadi infak. Ya. Coba usahakan ya. Dan gak usah terlalu pengen dilihat dunia. Keluar jam 3, setengah 4. Lihat yang nyapu. Yang lagi dorong makanan tuh. Yang dari semalaman bekerja. Pernah gak teman-teman kalau keluar gitu? Kadang-kadang ada yang dorong sampingnya masih murojaah. Ada yang masih sholat. Saya sering nangis tuh lihat, ya Allah. Ya orang udah banyak praktek, kita banyak ceramah. Ya, udah datang. Kita cuma sampaikan nitip ya, itu baru lihat aja sudah nangis. Ya Allah, terima kasih Pak. Ya Allah, mudah-mudahan Bapak rezekinya lancar ya Pak. Sehat ya Pak. Mudah-mudahan semua keluarganya baik-baik ya Pak. Itu ya Allah. Memberi sedikit tapi dapatnya banyak gitu. Itu berharga banget. Yang terakhir Quran. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Nah, dekati dengan Quran. Ya, saya lihat banyak anak-anak tuh ya. Dekatkan dengan Quran. Walaupun anak-anak yang belajar Qurannya, antum akan dapat berkahnya. Akan dapat kenyamanannya, ketenangannya. Coba tuh, yang di RKM tuh, ya, yang meluangkan waktu dan sebagainya. Memang awalnya lelah, capek, tapi ketika nggak ada libur, ada yang hilang tuh. Nanti ada kenyamanan, ketenangan, kebahagiaan, apalagi pas wisuda dan sebagainya. Tapi yang paling ingin saya sampaikan, ini sudah nyata. Kalau Quran sudah ada di lingkungan kehidupan, maka rumahnya jadi cahaya, ketenangan akan datang. Saya pernah diminta kedutaan Saudi 2018 untuk menjadi Amirul Hajj. Berangkat, mimpin rombongan. Saya kira siapa hampir 500 orang. 2/3-nya anak-anak kecil penghafal Quran. Ternyata yang digendong bapaknya, ibunya, temannya, gurunya. Yang hafal Quran anaknya, bapak ibu yang nabung bertahun-tahun, puluhan tahun, nggak keluar itu dan kuota nggak dapat, itu berkahnya lewat anaknya. Ada di Jakarta itu di Kemang, disebut nama lah, ada Fitra namanya. Orang mengatakan terbatas, bicara lambat, pergerakan, nggak bisa jalan, ya normal begitu. Tapi dia menghafal Quran, setoran. Kenapa? Berapa ya? Yang paling menarik, Allah titipkan dapat hadiah umrah, berangkat dengan ibunya. Ibu udah nabung, udah segala rupa, nggak punya biaya. Demi Allah, sampai di Madinah, sampai di Mekah, dari sejak Madinah sampai tawaf di Ka'bah itu di Mekah, ibunya gendong anaknya. Padahal sudah kami kirimkan santri dan juga mutawif untuk gendong itu, ibunya nolak, enggak. Bu, ibu kan yang mengandungnya, udah bawa dia, kenapa sekarang masih digendong juga? Justru saya bersyukur kepada Allah dengan adanya fitrah ini, dialah yang telah membawa saya ke sini. Maka biarkan saya menggendongnya sebagai syukur saya kepada Allah. Ya. Jadi jangan melihat anak Anda punya kekurangan. Gak ada, anak itu semua istimewa. Jangan lihat fisiknya, jangan lihat perilakunya. Ada keistimewaan yang Allah titipkan di dalamnya. Boleh jadi keberkahan itu di anak Anda, solusi itu di anak Anda. Bukankah Anda kadang punya masalah, lihat anak jadi tenang lagi? Pulang dari kantor lihat anak merajaah, anak menunggu, anak memanggil, Anda ceria lagi. Dekatkan mereka dengan Quran. Gak ada yang paling indah kecuali Anda pulang dari pekerjaan, dibuka anak Anda yang 4-5 tahun tiba-tiba mengatakan amma yatasa'adun anin naba'il azim. Anda lihat dari belakang. Demi Allah, kecuali Anda mengejarnya, nunggu di belakang, Anda peluk dia dan keluarlah air mata itu. Gak ada yang paling indah. Dan itu mahal. Apalagi ketika anak Anda telepon, Papa, dia gak bisa berkata-kata. Kenapa Anda? Aku telah selesai hafalan 30 juz. Udah, kontrak sebesar apapun gak akan bisa membeli itu. Jatuh Anda sujud, kharru sujadah, sujud. Takwa itu simpel, takwa itu sederhana. Wabil akhirati hum yuqinun. Jangan larut dengan masalah dunia, ya, sehingga menjadikan Anda meratap dan Anda tidak move on dengan kehidupan berikutnya. Ini sebentar, bukan cuma Anda yang punya masalah, orang lain punya masalah juga. Apakah kebahagiaan yang banyak di masa lalu menjadikan Anda lupa dan habis dengan kesulitan yang hanya sekejap di masa kini? Ada masalah baru 5 menit, Anda hidup udah 50 tahun. Anda lupa dengan kebahagiaan 50 tahun sehingga habis dengan masalah yang 5 menit. Ingat
ingat kita akan pulang. Kata Allah, bil akhirati hum yuqinun. Ya, yakin dengan akhirat. Kalau nggak dapat di sini, di akhirat pasti diberikan. Maka ayat kelimanya, orang yang mampu menerjemahkan takwa dengan kiat-kiat tadi, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Maka ia akan selalu lekat dengan petunjuk dan lindungan Allah, dan kebahagiaan melekat dalam titian kehidupannya. Maka kita teruskan, kembalikan, dan kita akhiri dengan Quran surah ke-65 di akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga yang sudah dibalik tadi di belakang. Yang kita katakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Semakin takwa ditingkatkan, salat naik, infak bertambah, kepada orang tua baik, Quran ditambah, sehari 1 ayat jadi 10 ayat, 1 halaman, 1 juz, yakin dengan akhirat, yaj'al lahu makhraja. Terakhir, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahkan nanti pada titik tertinggi, rezeki pun Allah antarkan tanpa sulit dia mencarinya. Sekejap datang. Saya tutup, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Kalau sudah semakin tinggi takwanya, maka diringankan semua ujian hidupnya. Bukan gak punya masalah. Ingat, bukan gak punya masalah. Tapi setiap akan dialami, diringankan dulu sehingga dia merasa seakan tak ada masalah. Padahal dia menghadapi hal yang sama. Ada 2 orang berhadapan dengan persoalan yang sama. Yang satu nggak ada masalah, yang satu merasa sulit. Kenapa? Karena yang satu sudah mendapatkan keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.